Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Saya hormati guru kita bersama, Mudirul Ma'had Askar Kauni, Ustadz Ahmad Saifullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan taat, di dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya dan hati Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Budi selaku pengajar ada di Pondok Askar Kauni dan segenap hadirin hadirat, para santri dan para teman-teman majelis yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan hidup sampai saat ini, dan yang telah memberikan kita banyak rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga Allah permudah langkah kaki kita untuk berkumpul ada di kebunan surga yang mulia ini dalam keadaan sehat dan afiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, beliaulah baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Alhamdulillah, barusan sudah kita baca bersama-sama Qasidah Burdah. Ya, Qasidah Burdah ini merupakan salah satu amalan daripada ulama-ulama salaf. Jadi para kiai, para ustadz, para khatib mulai zaman dulu itu amalannya suka baca Qasidah Burdah. Siapa pengarang daripada Qasidah Burdah? Namanya adalah Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri. Salah, Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri. Kenapa dinamakan Qasidah Burdah? Dan bagaimana kok tiba-tiba muncul Qasidah Burdah? Ya, jadi ini biar kita tahu, karena insya Allah mudah-mudahan harapannya ke depannya kita lebih istiqomah untuk membaca Qasidah Burdah. Ya, kita bisa rutin dan istiqomah membaca Qasidah Burdah. Qasidah Burdah ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri. Beliau dilahirkan ada di negeri Mesir, ada di satu daerah namanya Busir. Ya, satu daerah namanya Busir, makanya dibilang Al-Busiri, dinisbatkan kepada kampung halamannya. Negaranya negara Mesir. Beliau lahir di kalangan keluarga yang sederhana, ya, beliau itu sederhana, dan beliau ketika beranjak dewasa beliau tertuntut untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki yang halal. Akhirnya beliau tumbuh, tapi di samping kewajiban mencari rezeki yang halal, beliau tidak pernah melupakan kewajiban beliau untuk mencari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun beliau itu sibuk mencari rezeki yang halal, tapi tidak melupakan kewajiban untuk mencari ilmu, karena ilmu itu juga wajib untuk dicari, dan mencari rezeki yang halal itu juga wajib. Ya, jangan sampai nanti mencari rezeki menjadi alasan untuk tidak mencari ilmu.
Dan jangan sampai mencari ilmu menjadi alasan untuk tidak mencari rezeki yang halal. Ya, keduanya harus dilakukan. Keduanya wajib. Ya, gimana caranya kita pintar-pintar mengatur waktu supaya tidak benturan. Ya. Akhirnya beliau tumbuh besar dan satu hari beliau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Ujiannya berupa sakit. Di beliau itu sakit selama 3 tahun. Gak bisa berdiri dari kasur. Kalau bahasa kita stroke. Ya. Sampai 3 tahun beliau lalu karena beliau ini pribadi yang tumbuh dan mengenal ilmu syariat dan beliau punya kecintaan yang dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tumbuh itu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang penuh cinta kepada Nabi. Satu saat beliau sakit, akhirnya di masa sakit beliau dengan sendirinya. Biasanya orang itu kalau suka sama sesuatu bisa memuji dengan sendirinya ya. Yang biasanya tidak bisa berkata-kata yang bagus, otomatis biasanya ya. Biasanya kalau anak laki-laki suka sama perempuan, langsung. Ya, itu gara-gara apa? Dorongan seneng yang luar biasa, cinta yang luar biasa. Langsung jadi puitis ya. Langsung aja. Begitu juga para ulama itu, mereka itu membuat qasidah, qasaid ya, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dari besarnya rasa cinta mereka kepada Nabi. Jadi nggak asal langsung buat gitu aja ya, bukan terus bagus-bagusan kata-kata, enggak, itu juga dilandasi cinta yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sakit, beliau langsung membuat qasidah ini ya, amin tadakur rijalan menjadi sampai akhir. Ketika membuat qasidah ini ya, dilantunkan dengan sendirinya. Malam hari beliau tidur bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mimpi ketemu Nabi Muhammad. Di dalam mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pakaian serba putih, pakai jubah, ya, pakai jubahnya itu kayak ada kain wolnya gitu, mewah gitu ya, serba putih, kayak ada kainnya domba gitu. Ya, biasanya kayak pakaiannya raja-raja biasanya. Dibarani sama Nabi Muhammad SAW, lalu diberikan jubahnya beliau. Ketika mau diterima sama Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri sama Nabi, enggak, jangan diambil, tak selimuti aja. Ya, diselimuti sama Nabi SAW. Beliau diselimuti, akhirnya bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur, seketika itu langsung diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya qasidah ini disebut dengan qasidah apa artinya burda? Selimut. Burda itu artinya selimut. Dia ini tadi diambil dari kisah ketika beliau membuat qasidah ini, belum ada namanya. Tidur bermimpi bertemu dengan Nabi, diselimuti sama Nabi pakai jubahnya, bangun dari tidur langsung sembuh dari penyakitnya. Makanya qasidah burda ini sangat bermanfaat, banyak sekali manfaatnya. Ya, termasuk kalau kita punya keluarga atau mungkin teman yang sakit, itu alangkah baiknya kita bacakan burda. Insya Allah berkatnya kita baca burda, dia yang sakit itu akan diberi kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ya, orang punya hajat, orang ada masalah, orang punya utang piutang, ya, itu salah satu solusi yang diberikan oleh ulama-ulama salaf itu dengan cara membaca burda. Insya Allah dengan izin Allah akan digampangkan semua urusan-urusan orang yang membaca burda. Selain itu, burda ini merupakan tameng, ya. Burda ini bisa menjadi tameng.